Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini ya di minggu ke-2 Februari 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini, Gemini. 25. Sekali lagi. 25. Gemini, gimana nih buat para Gemini? Aduh, sorry. Gemini, gimana kisah cintamu di minggu kedua? Langsung aja aku lihat ada yang kayaknya lagi kangen sama kamu. Ada seseorang lagi kangen sama kamu di minggu kedua ini, Gemini. Seseorang yang merindukan kamu. Kayak ada kesedihan gitu karena kayaknya entah pernah kamu tinggalkan atau dia pernah dengan sengaja meninggalkan kamu, tapi dia yang sedih karena kamu di sini ya. Karena selalu mikirin kamu, kadang ngerasa kayak gimana nih ke depannya aku sama Gemini, kok ngerasa kayak nggak ada kepastian, nggak ada hal yang terkait dengan progres dalam hubungan seperti itu. Lalu juga nih, aku lihat beberapa dari kamu juga ada potensi akan bertemu dengan seseorang yang baru ya di minggu kedua ini. Lalu ada juga nih beberapa dari Gemini yang kayaknya terluka gara-gara seseorang ya. Kamu sedih, kamu ngerasa patah hati gara-gara seseorang ya. Bahkan ada yang merasa kehilangan perasaan dan berpisah di sini karena seseorang. Wow. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Gemini di minggu kedua seperti apa ya. Di Februari Gemini. Wow. Ini sih sesuai banget ya kalau aku lihat ya Gemini. Gemini nih, situasi dan kondisi percintaanmu di minggu kedua. Kalau aku lihat sih ada beberapa dari kamu yang sepertinya berakhir hubungannya dengan seseorang di minggu kedua ini ya. Berakhir hubungannya dengan seseorang, kamu berusaha untuk pergi dari seseorang, merubah gitu. Atau ada yang berusaha untuk melakukan perubahan dalam situasi percintaannya. Ada yang baru-baru juga di minggu kedua ini ya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi kamu ini Gemini? Kalau aku lihat bisa kamu lakukan ya adalah untuk selalu berpandangan positif aja buat kedepannya dalam kisah cintamu. Jangan overthinking, jangan mikir yang aneh-aneh gitu ya. Lalu juga untuk selalu refleksi diri ya, sadar diri bahwa apapun itu kedepannya harus selalu punya harapan buat situasi dan kondisi percintaan yang lebih baik. Tentunya itu ya yang bisa kita harapkan teman-teman, apalagi gitu karena sebagai manusia kita juga kayak gimana ya istilahnya tuh, kayak kita juga butuh cinta dalam hidup kita ya. Cinta adalah sesuatu yang indah, kita juga ingin merasakan hal tersebut, sehingga kalau ingin berharaplah yang baik-baik juga buat kedepannya. Jangan kita yang berputus asa ya. Nah ini selanjutnya yang ketiga baru. Lalu apa yang jangan Gemini lakukan di sini kan untuk situasi Gemini di sini? Yang jangan kamu lakukan adalah untuk berpandangan negatif aja buat kedepannya ya. Jangan kamu berpandangan negatif soal kisah cintamu, asmaramu, karena ini tuh ibarat kata tuh apa yang kita pikirkan itu kayak doa. Apa yang kita ucapkan adalah doa, manifestasi kita. Kalau kita memanifestasikan hal yang jelek-jelek, maka hasilnya akan jelek juga. Jadi berusahalah sebaik mungkin dalam pemikiran, dalam prasangka soal kisah cintamu buat kedepannya ya. Terus juga jangan terlalu banyak menyimpan unek-unek Gemini, capek. Itu aja ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya Gemini di minggu kedua? Kalau aku lihat pelajarannya di sini buat kamu ya, belajarlah untuk lebih bekerja keras lagi gitu loh soal kehidupan percintaan kamu. Karena mungkin belum semua hal kamu pahami tentang kondisi percintaanmu. Ada part-part yang sepertinya Gemini masih harus belajar lagi ya. Entah itu untuk lebih memahami tentang diri sendiri dalam suatu hubungan, dalam suatu kedekatan, kayak gitu ya. Belajar karena gimana ya, namanya kita manusia harus terus belajar, dan namanya apa ya, ilmu, termasuk ilmu dalam percintaan itu nggak akan ada habisnya juga teman-teman ya. Lalu yang kelima, hasil yang dapat dari kisah cintamu di minggu kedua. Aku lihat hasilnya di sini buat Gemini akan ada semacam kabar gembira ya buat kisah cinta yang kamu di minggu kedua. After segala hal yang terjadi yang katakanlah mungkin pernah menyakiti hatimu sebelumnya gitu ya. Karena tadi kan ada kedatangan orang baru juga di minggu kedua ini buat kamu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu kedua untuk kisah cinta ada apa saja? Ada Dede Scorpio, Caps Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja sih ya. Energi paling kuat dari Scorpio tentunya. Lalu untuk inisial nama Kak yang bisa terkoneksi ya dengan Gemini di minggu kedua ada inisial Y, ada inisial N, ada inisial E juga, F, sorry, ada inisial K dan ada inisial C. Aku ulangi sekali lagi untuk inisial namanya bisa dari Y, N, F, K
K, dan C. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya, singkat, padat, dan jelas saja. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Gemini.